Bro, ada masa di hidup lo yang nentuin banget arah semuanya. Waktu dimana lo akhirnya stop ngomong. Bukan karena kehabisan kata-kata, tapi karena lo udah sadar bahwa diem lo ternyata jauh lebih nyentil daripada semua klarifikasi yang pernah lo ucapin. Lo udah nggak ngerasa perlu lagi ngejelasin kenapa lo sakit hati, kenapa kecewa, atau kenapa lo berubah. Karena pada titik tertentu lo tahu, diam lo aja udah cukup buat ngasih jawaban. Ada orang yang pernah bikin lo luka, dan mungkin jauh di dalam hati dia sadar kok. Tapi yang dia nggak ngerti adalah hal paling bikin dia mikir tuh bukan marah lo, bukan bentakan lo, bahkan bukan air mata lo, tapi keheningan lo, ketidakhadiran lo, perubahan lo yang pelan tapi ngena banget. Soalnya waktu lo udah nggak nanya-nanya lagi, nggak ngejar, nggak peduli buat ngejelasin, disitulah sebenarnya lo udah pelan-pelan move on. Dan perubahan lo ini bukan buat balas dendam, bukan juga buat show off siapa yang lebih kuat. Ini soal lo akhirnya ngomong ke diri sendiri, udah cukup deh gue selalu berusaha ngerti, tapi nggak pernah dipahami. Mungkin selama ini lo udah terlalu sabar, terlalu banyak mikir positif, terlalu sering berharap. Padahal lo udah dimainin, dijauh-jauhin, digantung tanpa kejelasan. Tapi tetap aja lo bertahan, bangun pagi dengan hati yang berat, tapi tetap pura-pura kuat. Tapi sekarang ceritanya beda bro. Ini waktunya lo nulis ulang hidup lo. Bukan buat nyenengin siapa-siapa, tapi buat diri lo sendiri bro. Lo udah gak punya tanggung jawab buat nyelamatin orang lain. Misi lo sekarang jadi sosok yang kehadirannya gak bisa dicuekin. Yang kalau pergi, bikin orang mikir, wah kehilangan banget. Lo jadi orang yang tahu value diri sendiri, meski gak ada yang ngasih pengakuan sekalipun. Kalau lo lagi ada di fase ini, santai aja bro. Emang rasanya sepi, kadang kayak lagi nyasar. Tapi percayalah bro, lo nggak sendirian. Tiap langkah kecil lo buat nyembuhin diri, buat bangkit, buat cinta sama diri sendiri lagi. Itu lagi jadi inspirasi diam-diam buat orang lain yang juga lagi remuk. Lo mungkin nggak sadar, tapi keputusan lo buat milih diri sendiri itu nyalain lampu di hati orang yang masih gelap-gelapan nyari jalan. Langkah pertama, simple bro, jangan reaktif. Waktu dia mulai ngejauh, naluri lo pasti pengen ngejar. Nanya, klarifikasi, berusaha ngeberesin semuanya. Tapi kali ini lo diem, lo mikir, gimana kalau justru diem itu respons paling kuat yang bisa gue kasih. Sering banget kita lupa bro, orang yang sikapnya tarik ulur, campur aduk, manipulatif itu biasanya ada maunya. Mereka pengen tahu, sejauh mana nih orang bisa gue mainin. Mereka ngetes, lo tetap stay meski dihina halus, lo tetap ada meski dihancurin pelan-pelan. Sayangnya banyak dari kita gagal di situ bro. Kita panik, langsung nulis chat panjang lebar, isinya campuran luka, curhat, dan harapan yang kita paksain. Kita minta dimengerti, kita pengen semuanya balik kayak dulu. Tapi justru dari situ nilai kita mulai jatuh di mata mereka. Karena kalau lo sendiri aja nggak bisa berdiri saat disakitin, gimana mereka bisa lihat lo sebagai orang yang pantas dihargai? Dan di titik itu lo mulai paham, kekuatan itu bukan selalu tentang ngegenggam, tapi juga tentang tahu kapan waktunya ngelepas. Ketenangan bukan berarti nyerah bro, tapi tanda kalau lo udah selesai sama drama. Lo milih jadi versi langka di dunia yang isinya orang-orang gampang tersulut dan gak tahu cara diem. Dan dari satu keputusan kecil itu semuanya mulai berubah, pelan tapi pasti. Hidup lo belok arah. Lo gak lagi sibuk ngartiin kode-kode absurd, gak lagi kepo story yang isinya sindiran halus, gak lagi peduli siapa yang follow terus unfollow. Karena sekarang lo sadar, orang yang tulus tuh gak datang pakai teka-teki. Dia datang jelas, bukan buat main-main. Daripada capek ngejar yang enggak pasti, lo mulai fokus bangun diri sendiri. Lo mulai olahraga, jaga makan, tidur teratur. Lo buka buku, nambah skill, lakuin hal-hal yang bikin lo berkembang. Karena lo ngerti, badan yang sehat bantu pikiran lo makin kuat.
Dan orang yang kuat nggak butuh cinta setengah-setengah cuman buat ngerasa cukup bro. Lo bukan lagi orang yang goyah cuman gara-gara story penuh kode atau status baru yang nyenggol-nyenggol. Sekarang lo udah paham kalau semua itu cuma taktik usang buat narik perhatian. Tapi lo diem, nggak ke-trigger. Dan justru itu yang bikin lo menang. Bukan karena lo lebih hebat bro, tapi karena lo milih tenang. Dan pas lo makin tenang, mereka mulai bingung. Ada yang hilang, tapi nggak bisa mereka jelasin. Bukan cuma soal kehadiran fisik lo, tapi energi lo. Dulu lo selalu ada, sekarang senggak lagi. Bukan karena lo ngilang, tapi karena lo tumbuh. Lo naik level, udah bukan di frekuensi yang sama. Waktu mereka mulai ngirim chat random atau basa-basi kangen, lo nggak langsung bales. Lo tahu, itu bukan sekadar sapa, mereka pengen masuk lagi. Tapi lo udah terlalu jauh, terlalu sadar buat mundur, terlalu utuh buat balik ke sesuatu yang dulu bikin lo hancur. Dulu lo mungkin terlalu gampang hadir, terlalu gampang diminta, tapi sekarang lo belajar jadi langka. Dan yang langka nggak bisa diperlakukan sembarangan. Lo nggak perlu ngumumin kalau lo udah berubah, nggak perlu upload quotes bijak tiap hari. Diam lo udah cukup jadi sinyal. Karena diam dari orang yang sadar diri jauh lebih nyaring dari semua klarifikasi. Keheningan lo jadi gema dari luka yang udah lo ubah jadi pelajaran, gema dari batas-batas yang lo bangun buat jagain hati lo sendiri. Dan buat mereka, yang paling nyelekit bukan pas lo pergi, tapi pas mereka sadar lo udah nggak bisa disentuh lagi. Lo nggak lagi ngukur nilai diri lo dari siapa yang stay. Karena sekarang lo tahu, value lo nggak hilang cuma karena ada yang gagal ngelihatnya. Lo cuma mau bagi versi terbaik lo ke orang yang bener-bener pantas. Yang dulu bikin lo ragu, sekarang bahkan gak bisa bikin lo mikir 2 kali. Karena lo udah gak berharap. Keputusan lo buat pergi bukan reaksi, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa lo layak hidup damai, layak dicintai tanpa drama, layak ada di hubungan yang jelas arahnya, bukan yang setengah-setengah penuh abu-abu. Dan sekarang, saat lo bener-bener hadir buat diri sendiri, lo berhenti ngejar orang-orang yang nggak tahu cara tinggal. Lo udah nggak penasaran kenapa mereka berubah. Karena lo ngerti, nggak semua hal perlu jawaban. Beberapa cukup dilepasin bro. Bukan karena nyerah, tapi karena lo udah cukup kuat buat berhenti bertahan. Lo sadar, mencintai diri sendiri tuh bukan egois, tapi itu kebutuhan. Dan yang paling keren, saat lo berhenti nyari penjelasan, hidup sendiri yang mulai jelasin semuanya lewat ketenangan lo bro. Dulu lo mikir, healing itu baru kejadian pas lo dapet permintaan maaf. Tapi sekarang lo ngerti bro, healing itu justru muncul pas lo udah berhenti nungguin maaf dari orang yang bahkan gak ngerasa dia salah. Dan di titik ini, lo bener-bener hidup. Bukan karena ada orang baru yang dateng, tapi karena lo akhirnya nemuin lagi diri lo yang sempet hilang. Lo bangun pagi bukan dengan kepala penuh kekhawatiran, tapi dengan semangat yang lo ciptain sendiri. Lo udah gak lagi stalking story siapapun, cuma buat ngerasa masih nyambung. Sekarang lo malah sibuk buka lembaran baru, entah itu buku, jurnal, workout plan, atau mimpi-mimpi yang lo mulai kejar lagi bro. Lo jatuh cinta lagi, tapi kali ini bukan ke orang lain. Lo jatuh cinta ke diri lo sendiri bro, versi yang paling jujur, paling kuat, dan paling adem. Dan di akhir semua ini, lo sadar kalau lo gak kehilangan siapa-siapa. Lo cuman ngelepasin orang yang dari awal gak pernah bener-bener ngehargain kehadiran lo. Dan yang paling keren, lo sekarang udah utuh bro. Lo gak lagi butuh divalidasiin buat ngerasa cukup. Karena lo tahu, lo udah cukup. Lo udah pulih bro. Lo udah selesai jadi tokoh figuran di cerita orang lain. Sekarang lo yang nulis skripnya, dengan sadar, berani, dan penuh cinta buat diri lo sendiri. Thanks sudah dengerin bro, semoga bermanfaat.